محشين على شرح مشايخهم وتلامذة عنهم وبرمان فبهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلماء صلاحها ومن أمرها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'lumihi wa bi'lumina bi'lumi sayyidi salihin fitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab salatil janaiz ila qawlihi faslun arkanu sholatil mayyiti sab'atun. Ini membahas tentang rukunnya sholat kepada mayit. Kita tahu kewajiban kepada mayit itu apa? Pertama, memandikan, terus mengkafani, terus mensolatkan, kemudian ngubur ya, ngubur dan membawa ya. Tidak boleh disuruh berangkat sendiri mayitnya ya, harus yang angkat. Jadi ngangkatnya juga wajib. Cuma tidak dibahas karena itu sebenarnya hanyalah wasilah saja ya, hanya wasilah saja. Karena ya namanya orang itu untuk ngubur mayit ya, tidak mungkin kan mayitnya berangkat sendiri, ya otomatis mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sekarang kita sudah membahas tentang membandingkan mayit minimal dan yang sempurna seperti apa, mengkafani mayit minimal dan yang sempurna juga sudah kita bahas. Sekarang yang dibahas tentang sholat, mensolati mayit itu ada minimal, ada yang sempurna. Minimal mensolati mayit ya pokoknya takbir bersamaan dengan niat, takbir pertama bersamaan dengan niat takbiratul ihram ya, bersamaan dengan niat dalam keadaan berdiri menghadap kiblat dan suci ya. Kemudian apa? Membaca Fatihah. Takbir kedua kemudian membaca salawat. Takbir ketiga kemudian mendoakan mayit. Takbir keempat itu salam sudah. Selesai. Itu minimalnya mensolatkan mayit. Allahu Akbar. Dalam hati niat mensolatkan mayit yang di depan atau fulan, disebutkan namanya boleh, enggak disebutkan namanya boleh. Mayit ini, mayit itu boleh. Gitu. Satu sholat jenazah itu boleh untuk mensolatkan satu orang. Jadi ada beberapa orang meninggal, disolatkan satu persatu, afdol. Atau 100 orang meninggal, disolatkan satu kali, diniatkan untuk semuanya, boleh. Ya. Bahkan antum niat mensolatkan mayit yang di depan dan seluruh orang yang sah disolati di seluruh penjuru dunia, boleh itu. Jadi antum sholat ada mayit satu di masjid, antum niat mensolatkan mayit itu, Allahu Akbar dalam hati. Niat nyolati mayit yang di depan itu dan semua muslimin yang sah disolati di seluruh penjuru dunia. Baik yang sudah dikubur atau belum dikubur mayit gaib, sah itu. Satu kali sholat diniati untuk orang yang sah disolati di seluruh dunia. Itu boleh, tidak apa-apa. Nyebutkan nama tidak apa-apa, nggak nyebutkan nama nggak apa-apa. Niatnya dikhususkan untuk satu orang, disebutkan namanya boleh. Atau apa tidak tahu, tidak apa-apa. Tidak tahu siapa yang mati di depan itu. Udah, ana niati mayit yang disolati oleh imam. Cukup itu sudah. Atau misalnya mayit banyak. Antum niat mensolatkan semuanya dalam satu kali. Tidak harus tahu jumlahnya berapa itu, 10 apa 11, tidak harus. Ya, tak solati semua yang di depan itu. Nggak tahu jumlahnya berapa. Ya. Nah, itu boleh. Ini minimal sholat jenazah. Itu. Takbiratul ihram bareng dengan niat dan berdiri. Kemudian baca Fatihah, kemudian apa? Takbir kedua, baca sholawat minimal. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup sudah. Nah, itu. Kemudian takbir ketiga, doakan mayit. Doakan mayit secara khusus, bukan doa untuk muslimin
Secara umum tidak cukup Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, termasuk mayit ini kan muslimin muslimat ya, tidak cukup, harus ada doa secara khusus untuk mayit yang disolati. Kemudian apa? Doanya harus doa akhirat. Jangan doa dunia. Buat apa mayit didoakan dunia? Ya Allah semoga rumahnya tambah bagus. Tidak ada manfaatnya pada mayit apa? Ya kalau orang hidup manfaat. Orang sudah mati gak usah didoakan dunia. Doakan akhirat. Allahumma arhamhu. Cukup sudah. Allahumma firlahu. Cukup. Itu doa minimal. Dan kebanyakan a'immatu zamanina hafal doanya salat jenazah itu doa minimal. Terbukti cepat sekali. Sehingga kita itu kalau mau baca yang sempurna itu nggak nututi ya. Itu nggak nututi. Nah, jadi imam sekarang itu rata-rata sebentar sekali doa untuk mayit. Padahal inti sholat jenazah itu ya di doa untuk mayit itu. Takbir pertama, kedua, ketiga, Fatihah, sholawat itu muqaddimah. Biar doanya diterima. Karena doa kalau kepingin diterima apa? Muji kepada Allah SWT. Dengan baca Fatihah itu ya. Kemudian sholawat pada Rasulullah SAW. Setelah takbir kedua, takbir ketiga baru doa. Intinya sholat jenazah di doanya itu. Malah doanya Allahumma firlahu gitu. Allahumma arhamhu. Mestinya ya dihafalkan. Mulai dari mondok dihafalkan yang panjang itu. Nah, nanti suatu saat suruh ngimami jenazah bisa doa yang maksimal. Ente kalau nyolati jenazah doanya minimal, ente kalau mati didoakan minimal juga. Ya, kalau kepingin doanya maksimal ya ente perlakukan orang seperti itu. Amilin nas kama tuhibbu an tu'amal. Perlakukan orang sebagaimana ente kepingin diperlakukan oleh orang. Kalau ente melakukan orang seperti itu, doa asal-asalan, ente didoakan asal-asalan. Kalau kepingin doanya sempurna, maksimal, doakan yang sempurna, maksimal, ya apalkan. Apalkan. Jangan kaslan untuk menghafalkan doa-doa seperti itu. Dihafalkan, walaupun tidak diwajibkan, tetap antum menghafalkan, antum mewajibkan diri antum sendiri untuk menghafalkan doa-doa yang panjang. Jangan hanya Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Iya cukup minimal itu. Tapi itu doanya begitu tok nanti. Ya, doanya. Jadi yang lengkap. Nah, itu minimalnya. Jadi intinya sholat jenazah di doa itu. Saya itu takbir keempat, salam sudah selesai. Wah teh ya, ini minimal. Lah rukunnya sholat mayit di sini ada 7. Arkanu sholatil mayyiti sabatun. Jadi rukun sholat kepada mayit itu ada 7. Kalau syaratnya sholat pada mayit sama seperti syarat sholat yang lain. Rukunnya beda. Rukunnya sholat yang lain ada berapa? Rukunnya sholat yang selain jenazah ada berapa? Ada yang ngitung 13 atau 14 atau 17. Sebenarnya sama. Cuman tumak nina di 4 tempat itu apakah tidak dihitung? Ataukah dihitung 1 atau dihitung 4? Ini yang menyebabkan perbedaan ulama. Rukun sholat itu apakah 13? Berarti tumak ninanya di 4 tempat tidak dihitung. Ataukah 14? Berarti tumak nina di 4 tempat dihitung 1. Atau tumak nina di 4 tempat itu dihitung 4, berarti 17. Itu rukunnya sholat yang lain. Rukun sholat jenazah bukan 13, 14 atau 17, tapi berapa? 7 saja. Lek syaratnya sama. Harus suci menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, itu ya, dan seterusnya. Itu lek syaratnya sholat jenazah sama seperti sholat yang lain. Rukunnya beda. Dalam sholat jenazah tadi itu cuman takbir sama berdiri. Takbir, berdiri, kemudian niat, apa? Fatihah, sholawat, doa, salam ya. Tidak ada ruku, iktidal, sujud, julus, bainas sajdatain, atau yang lain. Tidak ada ya. Hatta mayitnya spesial, tidak ada sholat jenazah edisi spesial. Mayitnya mungkin spesial, sholatnya sama. Nggak ada sholat jenazah edisi spesial. Oh ini karena mayitnya spesial, sholat jenazahnya pakai ruku dan sujud. Tidak ada ya. Tapi ada yang pernah melakukan itu. Tapi bukan sholat jenazah. Jadi di Jawa Tengah, Kiai Bisri Mustafa, abahnya Gusmus. Abahnya Gusmus, Kiai Bisri Mustafa. Seorang tokoh di masanya. Tetangganya itu banyak orang-orang Cina kafir. Tetangganya itu banyak orang-orang Cina kafir. Tapi dekat sama Kiai Bisri itu. Kalau ada apa-apa, keluarganya sakit, minta doa ke Kiai Bisri. Minta air ke Kiai Bisri. Tetangganya Cina-Cina itu. Suatu ketika ada Cina datang ke Kiai Bisri ini. Yai, keluarga saya ada yang meninggal, Kristen. Ya. Keluarga saya ada yang meninggal.
minta tolong ya jenengan hadir sholat jenazah. Minta tolong saya ngundang jenengan itu untuk mensolatkan jenazah keluarga saya. Tak boleh ya. Yang boleh disolati jenazah hanya muslim, kafir tak boleh. Apa jawaban KBC? Oh iya, nanti jam 12 saya datang ya. Jadi nanti jam 12 saya datang sama santri-santri saya nanti insya Allah ya. Semua tak ajak. Gitu. Nanti jam 12 saya datang ke situ. Udah pulang orangnya seneng ya. Untuk apa? Itu biar dia seneng kepada kiai, harapannya bisa masuk Islam, tertarik untuk masuk Islam. Jadi diperlakukan dulu. Ya wis apa-apa, jam 12 nanti saya ke sana sama santri-santri saya. Udah pulang, santrinya sebagian itu min jumlatil bahaim mungkin ya nanya. Jadi santrinya nanya, "Kiai, orang Kristen kok jenengan mau hadir sholat jenazah?" Saya ngomong sholat jenazah, enggak, saya akan datang jam 12 sholat di sana nanti. Sholat zuhur jamaah di sana nanti ya. Bukan sholat jenazah. Siapa ngomong sholat jenazah ya? Sholat zuhur nanti bareng-bareng di sana ya. Udah sampai sana sholat. Orang Cina ini karena berada di lingkungan muslim, ya tahu sholat jenazah biasanya itu tahu. Dia merasa aneh, kok beda ini sholatnya. Habis selesai sholat nanya, "Kiai, sholatnya kok beda?" "Iya, khusus hari ini beda." Khusus hari ini beda sholatnya, nggak sama. Siasatnya itu tidak melanggar syariat, tapi tidak menyinggung perasaan. Perlu siasat, perlu cerdas. Jadi orang alim itu perlu cerdas. Tidak setiap orang alim itu cerdas. Enggak. Jadi ada ilmu, ada akal. Itu tidak mesti bareng itu. Ada ilmu, ada akal. Tidak semua orang alim itu akil. Akalnya sempurna. Akal sempurna itu selalu mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang berakibat baik. Orang alim belum tentu. Banyak orang alim ngawur. Tidak mikir akibat. Alim tapi ahmak. Dungu. Ya. Tidak ngerti akibat. Kalau bertindak itu ngelihat kakinya tok. Jempol kakinya aman. Jempol kaki tidak ada duri. Tidak ada apa. Nggak ngelihat ke depan. Jalannya pokok di depan jempol kaki tidak ada apa-apa. Maju aja. Tidak tahu nyegur jurang ente. Habis ini ya. Atau nabrak tiang listrik ente. Tidak ngelihat ke depan. Akal itu ngajak orang ngelihat jauh ke depan. Kira-kira kalau anak melakukan ini baik. Naam. Tapi kalau anak lakukan, akibatnya baik apa enggak? Itu akal. Ya. Ilm enggak. Ilm pokok mengetahui ini baik. Mandek di situ ilm itu. Ini baik. Akibatnya gimana? Seringkali orang berilmu tapi akalnya kurang. Itu enggak mikir akibat. Enggak melihat jauh ke depan. Ya. Akal itu ngajak kita melihat jauh ke depan. Itu akil. Enggak semua. Ulama itu karena itu ulama berbeda pendapat tentang afdol mana ilm sama akal. Kalau di kitab-kitab rata-rata lebih mengutamakan ilm, afdol ilm daripada akal. Alasannya apa? Karena Allah punya sifat ilmu. Punya apa enggak? Termasuk sifat wajibnya Allah ilmu apa enggak? Ada sifat wajibnya Allah akal. Ada. Kaunuhu akilan ada. Kaunuhu aliman ada ya. Kaunuhu akilan ada. Ada sifatnya Allah akal. Tidak ada, berarti ilm afdol. Ini pandangan sebagian ulama. Tapi Sadatuna Al-Balawi, guru kita sering menyampaikan, enggak, akal itu afdol daripada ilm. Kenapa? Akal itu ibaratnya kapten yang ngatur semuanya. Ilm, kalau sampai lebih besar, lebih luas dibanding akalnya, ilmunya lebih sempurna dibanding akalnya. Lebih banyak dibanding akalnya, bahaya itu. Kalau orang bodoh, bongol, sih mending. Bodoh artinya tidak punya ilmu. Akalnya kurang, sih mending. Dia akan melakukan sesuatu yang bahaya untuk dia sendiri. Tapi kalau orang alim, berilmu luas, akalnya kurang, bukan dia membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang banyak. Itu. Ibaratnya kalau orang bodoh, akalnya kurang, ibarat penumpang. Ibarat penumpang. Karena dia tidak punya akal, naik mobil berdirinya di pinggir pintu. Padahal bis melaju kencang. Dia berdiri di samping pintu, tidak mau pegangan. Ya, megaya. Kalau tiba-tiba bis itu ngerem dadak, dia jatuh, dia tuh yang bahaya. Tidak membahayakan orang ya. Tapi kalau supirnya ini kotor ini, supirnya yang ngawur ya, membahayakan penumpang saat bis. Begitu juga orang jahil
tidak punya ilmu, akalnya kurang, membahayakan diri sendiri. Tapi kalau orang ilmunya luas, akalnya tidak sempurna, khotor ini, membahayakan orang banyak. Menyesatkan orang banyak. Karena itu rata-rata ulama-ulama yang banyak penyimpangan-penyimpangannya, orang alim yang banyak penyimpangannya, dan sampai sekarang diikuti oleh kelompok ahlul bid'ah wa dhalalah, itu rata-rata mereka adalah rijalun ulumuhum ausa' min ukulihim. Rata-rata itu. Mereka ulama, Masya Allah, kalau ilmunya bahr. Ilmunya seperti laut, tak bertepi. Ya sekarang nama-nama yang sering disebut oleh ahlul bid'ah itu ya, oleh ahlul bid'ah wa dhalalah, itu ulama, orang alim. Yang ngakui ulama, ya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ngakui kalau ulama besar mereka. Bahr, laut. Cuman yaitu, rojulun ketika ditanya, gimana pendapat antum tentang fulan? Ibnu Taimiyah misalnya ya. Imam Subki ditanya, gimana pendapat antum tentang Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu bahr. Dan beliau menjawab, huwa rojulun ilmuhu ausa' min aklihi. Orang yang ilmunya lebih luas dibanding akalnya. Ya akhirnya ilmunya belehar-belehar itu ya. Bukan hanya menyesatkan diri sendiri, tapi menyesatkan banyak orang. Kenapa? Ilmunya lebih luas dibanding akalnya. Laut itu ada apa? Ada ikan, ada mutiara itu ya, yang di dalam kerang ya. Ada banyak kekayaan yang ada di dalam laut. Tapi juga laut ada apa? Ada pempes. Ya apa enggak? Coba ke laut sini. Banyak pempes apa enggak? Nah itu ada ya. Ada pempesnya juga laut itu. Ada sampah, ada pempes, ada macam-macam. Ada ubur-ubur ya. Jadi apa tadi? Bahas apa? Salat khusus ya. Nah, jadi orang alim itu perlu ilmu dan juga akal. Biar ilmunya itu terarah. Ilmunya terarah. Nah, begitu. Qala rahimallah, arkanus sholatil mayyiti sab'atun. Jadi ada 7. Al-awwalu an-niyatu ka ghairiha. Harus niat. Sama seperti sholat lain. Sholat apapun, fardu, sunnah, termasuk sholat janazah. Sholat janazah ini fardu kifayah. Harus ada niat. Karena sholat janazah ini kategori fardu, kita tahu dalam bab sholat dulu awal. Kalau sholat itu fardu, yang harus dilintaskan dalam pikiran, yang harus sebutkan dalam hati. Kalau sholat fardu berapa perkara? 3. Qasdu, fi'li, ta'yin, niat dia. Jadi qasdul fi'li usolli. Ta'yin, mensolati siapa? Mensolati fulan. Mensolati orang-orang muslim yang sah disolati. Dan seterusnya. Mensolati mayit yang di depan. Mensolati mayit yang disolati oleh imam lah. Ditakyin. Kemudian niat dia harus niat fardon. Harus niat fardon. Karena ini fardu apa? Harus diembel-embeli. Fardu kifayatin. Tidak harus. Sama seperti sholat 5 waktu fardu ain kan. Cukup fardon. Tidak harus fardu ainin. Tidak harus. Cukup fardon. Jadi niatnya sama seperti sholat-sholat yang lain. Dan tadi sudah disinggung bahwa menentukan nama mayit itu tidak harus. Kalau ditentukan salah, malah tidak sah sholatnya itu. Jadi di depan itu yang mati dikira Zaid. Padahal yang mati itu Khalid. Jadi misalnya usolli ala Zaid. Fardhon lillahi ta'ala. Dikira yang mati Zaid. Ternyata Khalid. Batal itu. Kecuali jika disertai isyarah. Saya niat mensolati Zaid yang di depan itu. Lah, Zaidnya salah, padahal yang mati Khalid, tapi ada isyarah yang di depan itu ya. Dalam hati begitu. Zaid yang di depan itu, yang kuat isyarahnya. Isyarah itu lebih kuat daripada nama. Karena itu memenangkan isyarah, cukup sudah tidak batal. Enggak usah ditentukan, ngapain ditentukan ya? Dan tadi sudah dijelaskan bahwa 1 kali sholat jenazah boleh dikhususkan untuk 1 orang, dan itu yang afdol, 1 orang. Jadi kalau ada mayit 5, ya 1 persatu disolati. Afdol. Atau langsung mayit 50 disolati 1 kali dengan niat semuanya. Boleh, kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Setiap habis sholat 5 waktu kan pasti ada sholat jenazah. Dan jenazah itu banyak. Karena orang-orang itu kepingin disolatkan di situ, yang nyolati banyak. Kemudian kelipatan pahalanya sangat besar. Kalau Masjidil Haram itu kelipatan 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi kelipatan berapa?
1000 ya, 1000 kelipatan. Kemudian istimewa ya, sholatnya apa? Orang banyak. Kemudian Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sampai kapanpun imamnya adalah baginda Rasulullah SAW. Beruntung sekali disolati oleh Rasulullah SAW. Yang ada itu cuman suratan aja. Ya. Yang ada itu cuman imam yang ada itu cuman suratan. Kayak biasanya boneka yang ada dikasih kompresor yang gini-gini di depan toko itu ya. Kayak gitu aja. Sebagian toko kan ada itu kan boneka yang pakai kompresor itu ya, yang gerak-gerak terus. Ibaratnya kayak gitu aja imam yang ada itu ya. Ya, imam yang sebenarnya adalah baginda Rasulullah SAW. Beruntung, ya, beruntung sekali. Nah, ya, sehingga setiap habis 5 waktu itu banyak yang disolati di situ. Sholatnya 1 kali, padahal apa? Yang meninggal banyak, nggak apa-apa. Dan antum tahu namanya yang meninggal siapa itu, yang disolati itu? Nggak tahu kan ya? Nggak tahu berapa yang disolati, siapa, nggak tahu. Nggak apa-apa, global, nggak harus tahu jumlahnya. Nggak usah nentukan, saya niat mensolatkan 10 mayit yang di depan itu, ternyata mayitnya 15. Itu. Ternyata mayitnya 15, nggak sah kalau global. Kalau ditentukan 10 yang kanan, 10 yang kiri, nggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau 10 gitu toh, padahal jumlahnya 15 tanpa ditentukan. Bingung, besok bocah, sholatnya sampai 10 sing di itu. Nah, karena itu enggak sah. Jadi enggak usah tentukan kalau enggak tahu sudah. Saya niat mensolati mayit yang disolati oleh imam fardhon lillahi ta'ala. Atau lebih umum lagi, saya niat mensolati muslimin yang sah disolati. Dan perbedaan niat antara makmum dan imam enggak ada masalah. Misal di depan itu ada mayit, Zaid dan Bakar. Jadi ada 2 mayit, Zaid sama Khalid di depan itu. Imamnya mensolati Zaid, makmumnya niat mensolati Khalid, tidak masalah. Nanti kedua dibalik, imamnya niat mensolati Khalid, makmumnya niat mensolati Zaid. Boleh, tidak apa-apa sah. Kayak antum sholat duhur, niat makmum sholat duhur, imamnya sholat asar. Boleh apa enggak? Boleh kan ya? Begitu juga dalam sholat janazah. Perbedaan niat siapa yang disolati antara imam dan makmum tidak apa-apa. Imamnya niat mensolati seluruh muslimin yang sah disolati. Makmumnya niat mensolati Zaid saja. Cukup. Tidak apa-apa. Atau sebaliknya, makmumnya niat mensolati seluruh muslimin yang sah disolati. Imamnya cuma niat mensolatkan makmum yang ada di depannya. Mayit yang ada di depannya. Boleh, tidak ada masalah. Paham ya? Itu. Tidak masalah perbedaan niat antara makmum dan imam. Anak kecil mensolatkan mayit, yang penting sah solatnya. Anak kecil sudah tamyiz, ngerti caranya solat, mensolati mayit, cukup sudah menggugurkan kewajiban dari orang dewasa. Walaupun anak kecil tidak wajib solat jenazah ya. Tapi kalau anak kecil mensolatkan mayit, sudah bisa menggugurkan kewajiban dari orang lain. Yang wajib itu laki-laki dewasa, akil balik. Perempuan tidak wajib sholat jenazah. Seandainya perempuan ikut sholat jenazah sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Beda antara anak kecil dan perempuan. Yang wajib sholat jenazah itu fardu kifayah, siapa yang kena? Laki-laki yang akil dan baligh. Ya, akil dan baligh. Anak kecil laki-laki tidak wajib. Tapi kalau dia mensolatkan cukup dan menggugurkan kewajiban dari yang lain. Dari laki-laki dewasa. Wah deh. Ini kalau anak kecil laki-laki. Kalau orang perempuan, tidak wajib sholat jenazah. Kalau dia sholat sah, dapat pahala. Tapi tidak menggugurkan kewajiban dari laki-laki dewasa. Harus sholati lagi oleh laki-laki. Kalau tidak, dosa semua itu. Ya, sholatnya perempuan sah. Asani, rukun yang kedua dari sholat jenazah. Arba'u takbiratin, takbir 4 kali. Ini wajib ini, takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau ditambahi secara sengaja, tidak apa-apa, boleh. Tapi kurang afdol. Jadi sholat jenazah takbirnya 10 kali, 150 kali, tidak apa-apa. Ya. Wajibnya 4, ditambahi nggak apa-apa. Cuma nggak wajib dan nggak sunnah, kurang afdol. Kalau imam nambahi takbir, makmum sebaiknya nggak usah ikut. Jadi imamnya sholat jenazah takbir 5 kali. Makmum sebaiknya nggak usah ikut-ikutan. Nambah yang kelima. Ikut boleh, nggak apa-apa. Tapi afdol nggak usah
ngikuti. Lah terus ngapain? Nunggu imam salam, nanti salam bareng setelah imam ya, bukan bareng maksudnya setelah imam. Salamnya nunggu imam atau langsung niat mufaroqah, niat pisah dari imam. Gitu. Jadi tidak apa-apa, sengaja ditambahi nggak apa-apa. Gitu. Asalisu. Gitu. Yang ketiga, itu yang kedua takbir 4 kali. Rukunnya salat jenazah yang ketiga qiraatul Fatihah, baca Fatihah pakai bismillah. Karena termasuk ayat dari Fatihah dan seluruh surat di dalam Al-Qur'an. Ayat pertama, bismillah itu dari semua surat dalam Al-Qur'an kecuali surat Taubah ya. Kecuali surat Taubah langsung ayat pertama bara'atun minallah wa rasulih gitu. Tapi kalau surat-surat yang lain ayat pertamanya itu bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di mushaf nggak ditulisin nomor ayatnya. Nomor ayat Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin nomor 1 ya. Sebenarnya enggak, dalam keyakinan madhab kita, madhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ya mungkin karena ada perbedaan pendapat ulama, akhirnya di mushaf itu enggak dinomori, tapi tetap ditulis, cuma enggak dinomori ayat. Nah, ini yang ketiga, baca Fatihah. Baca Fatihah ini tempatnya terserah. Boleh setelah takbir pertama, dan ini yang afdol. Boleh setelah takbir kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima. Kan boleh tadi nambahi 5 kan ya? Takbirnya dilebihkan dari 4, boleh apa enggak? Nambahi sampai 6 misalnya. Fatihahnya dibaca setelah takbir ke-6. Enggak apa-apa, boleh. Enggak apa-apa. Fatihah boleh. Tapi afdolnya Fatihah itu dibaca setelah takbir pertama. Allahu Akbar, takbiratul ihram, niat, langsung baca Fatihah. Seandainya tidak baca Fatihah langsung takbir kedua, sholawat. Habis itu Fatihah, tidak apa-apa. Jadi Fatihah ditaruh di takbir kedua, sebelum atau setelah sholawat. Atau ditaruh di takbir ketiga, sebelum atau setelah doa lil mayyit. Tidak ada masalah, boleh. Afdolnya Fatihah ditaruh di setelah takbir pertama. Afdolnya begitu. Ar-Rabi' al-qiyamu lil qadir, harus berdiri. Karena sholat jenazah ini sholat fardu, maka wajib berdiri. Jika tidak mampu berdiri, duduk. Jika tidak mampu duduk, apa? Rebahan miring, afdol ke kanan, ke kiri boleh. Jika tidak mampu, maka mustalki, terlentang ya. Itu pakai isyarah. Nah, itu. Seperti dalam sholat fardu. Ukuran tidak mampu juga sama seperti dulu sholat fardu. Ada yang mengatakan sekiranya ada masyakot yang la tuhtamal adatan. Ada yang mengatakan yang tudhib kamalal khusyu' ya. Itu. Ada tudhibul khusyu', ada yang ketiga tudhib kamalal khusyu'. Sama seperti di dalam sholat yang lain. Jika tidak mampu ya duduk. Al-khamis, rukunnya sholat jenazah yang kelima, as-shalah ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ba'da saniyah. Salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus setelah takbir kedua. Tidak bisa dibaca di takbir setelah takbir pertama, ketiga, keempat, tidak cukup. Harus dibaca setelah takbir kedua. Salawat minimal. As-shalah Allahumma sholli ala Muhammad, cukup sudah. Afdalnya pakai salawat Ibrahimiyah. Dan di sini di sholat jenazah sunat ditambahi salam. Bukan hanya sholat tapi ditambahi salam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus wa barik. Tidak apa-apa tambahi. Sunat ditambahi salam. Beda dengan tasyahud akhir. Antum tasyahud akhir, sholawat ya sholawat, tidak usah tambah salam. Kenapa tidak usah tambah salam? Kalau dalam sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lain selain jenazah, kan ada sholawat itu kan setelah tasyahud kan ya. Allahumma sholli ala Muhammad, apa tambah wasallim? Tidak usah, kenapa? Wis mari cak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya kan? Sudah assalamu, sholawat tidak pakai salam, makruh. Mikir cak sebelum ngomong. Ya. Itu pentingnya akal. Jadi sebelum ngomong itu mikir ojo nyerocos saya. Ngomong dulu baru mikir. Kayak emak-emak, belok dulu baru nyalakan lampu sen. Belok dulu baru nyalakan lampu
sen. Mesti kan nyalakan lampu sen baru belok. Noleh dulu, ngelihat ada kendaraan apa enggak, baru belok. Baru nyebrang enggak, nyebrang dulu baru ngelihat. Baru nyalakan lampu sen. Kadang lampu sennya dia belok ke kanan, lampu sen kiri. Antum debat kalah. Kok ya apa antum ini? Ya apa ini? Kamu ini. Belok kanan lampu sennya kiri. Itu maksud anak kode itu biar ngambil jalan kiri. Gak bisa menang ini. Ya memang nggak mestinya perempuan nyetir itu nggak mestinya. Ada hadis dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nanti termasuk tanda akhir zaman sudah hampir kiamat itu banyak apa al-furuj alas suruj, banyak farji di atas pelana. Artinya perempuan nunggangi hewan tunggangan. Kalau dulu hewan tunggangannya onta, kalau sekarang Toyota, ya. Wah, ya. Lah itu banyak al-furuj alas surut, perempuan nyetir motor, nyetir mobil, itu banyak. Aib itu sebenarnya. Yang lebih aib lagi, yang nyetir perempuan, yang bonceng laki-laki ya. Lebih aib lagi. Sekarang dianggap biasa sudah ya. Beberapa tahun yang lalu masih risih, 10 tahun lalu itu risih, sekarang biasa udah ya. Itu. Mestinya enggak begitu. Termasuk tanda akhir zaman. Banyak apa? Al-furuj alas suruj. Banyak farji di atas pelana kuda, pelana himar atau apa. Artinya apa? Banyak perempuan mengendarai kendaraan sendiri. Becak barang. Kata becak ada ya? Ada becak. Enggak pernah tahu? Hah? Saya takrif Pak itu. Hatam becak. Jadi driver Gojek udah banyak ya. Jadi driver Gojek udah banyak. Yes. Zaman ini kayak gitu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nah, jadi yang kelima rukunnya sholat jenazah adalah baca sholawat dan harus setelah takbir kedua. Dan sunat ditambahi salam. Sunat juga sholawat kepada keluarga Nabi, pada sahabat Nabi ditambahi biar lebih sempurna. Harapannya doa yang nanti akan dibacakan untuk mayit setelah takbir ketiga itu mustajab. Kenapa doa kita akan mahjub? Kalau tidak pakai perantara sholawatnya, harus barengi sholawat biar doanya tembus. Sholawat ini artinya apa? Kita berusaha mendekat kepada Allah melalui jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dengan Rasulullah, antum akan dekat dengan Allah. Lah cara terbaik untuk mendekat pada Rasulullah apa? Ya mendekat pada keluarga Rasulullah, pada sahabat Rasulullah SAW. Itu cara paling cepat itu. Terhadap orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan Rasulullah. Itu yang akan cepat mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Pengen dekat pada Rasulullah, benci pada Ahlul Bait. Ya lucu. Pengen dekat pada Rasulullah, benci pada sahabat. Mencaci maki sahabat, mencaci maki Ahlul Bait. Mimpi ente dekat dengan Rasulullah, tidak bakalan. Dijamin tidak bakalan. Dan tidak bakalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin sudah. Hatta apal Quran, Taurat, wal Injil, wal Zabur. Gitu. Atau qaimul lail, shaimun nahar, percuma. Tidak akan dekat. Tanpa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat, tambah salam pada Nabi. Itu wajibnya hanya sholawat pada Nabi, titik wajibnya. Sunat ditambah salam. Sholawat dan salam pada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan seterusnya. Dan afdol pakai segot sholawat Ibrahimiyah. Seandainya tuh baca dalail situ, enggak apa-apa hatam. Allah Akbar. Baca dalail sampai hatamnya. Habis takbir ketiga. Majdum ya. Itu majdum. Baca dalail atau baca Basyarul Khairat di situ ya. Di takbir kedua. Enggak apa-apa. Fisik ya. Tapi afdalnya pakai segot Ibrahimiyah. As-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Jadi kalau dalam momen-momen seperti itu tidak usah pakai aneh-aneh. Sholawat yang biasa aja. Sholawat Ibrahimiyah. Ketika sholat jenazah atau sholat yang lain, sholawatnya afdalnya pakai sholawat Ibrahimiyah. Ketika khutbah nikah atau khutbah Jumat, sholawatnya ya pakai sholawat yang biasa-biasa. Baca dalail. Itu.
kepingin pengumuman kepada semua orang kalau ini ahli istiqomah baca dalail gitu. Maksudnya itu ya. Atau khutbah nikah. Khutbah nikah sudah pakai sholawat yang umum biasa dipakai ketika khutbah nikah. Tidak usah antum ketika khutbah nikah, kemudian misalnya sholawatnya pakai sholawat apa Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Atau sholawatnya misalnya Imam Abu Hasan Sadili atau siapa. Enggak, itu nanti itu. Itu nanti, enggak usah di situ. Kenapa? Itu ingin pengumuman kalau itu istiqomah baca sholawat itu. Enggak usah aneh-aneh sudah. Nanti, ente ketika baca wirid, ya itu dibaca itu sudah ya. Nah, untuk yang di momen-momen yang sudah umum itu enggak usah pakai yang aneh-aneh. Biasa aja. Jangan biasakan kepingin tampil beda. Itu. Biasa aja, penampilan itu biasa, enggak usah yang aneh-aneh. Enggak usah selalu kepingin tampil beda. Dilarang itu. Makanya kita itu termasuk dilarang pakai pakaian syuhroh. Pakaian yang menjadi khas kita. Sehingga itu dikenal dengan pakaian kita. Itu enggak seneng itu. Dalam syariat itu enggak suka. Jadi misalnya sebagian orang selalu kopiahnya bentuk seperti itu. Sehingga ma'ruf dengan kopiah Syekh Fulan. Misalnya. Enggak usah. Kopiah Ustadz Fulan. Kopiah enggak usah. Enggak usah membuat kita itu terkenal dengan pakaian tertentu. Itu. Ya, enggak usah kayak gitu. Udah, kita lanjut. As-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Harus ba'da saniyah. Setelah apa? Takbir kedua. Sekarang yang ketiga. Tadi sunat ditambah salam apa enggak? Hah? Sunat. Kecuali pendapat yang dinukil oleh Syekh Bujairimi dari Imam Romli mengatakan tidak sunat ditambah salam di sini. Itu pendapat Imam Romli yang dinukil oleh Syekh Al-Bujairimi. Itu. Tapi yang lain mengatakan sunnah. Kemudian as-sadis, rukunnya sholat janazah. Yang keenam, ad-du'a lil mayit, mendoakan mayit. Ba'da salisa, harus ini. Setelah takbir ketiga. Fatihah, boleh pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh. Tapi, sholawat harus setelah takbir kedua. Doa harus setelah takbir ketiga. Dan doanya ini harus doa bi khususihi. Doa lil mayit bi khususihi. Mendoakan mayit secara khusus. Tidak cukup doa umum. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma arham al muslimin wal muslimat. Tidak cukup. Dia kan termasuk muslimin muslimat. Sudah masuk. Tidak cukup. Harus didoakan secara khusus. Allahumma gfir lahu misalnya. Atau kalau orangnya dua. Allahumma gfir lahuma. Orangnya banyak di depan, Allahumma gfir lahum, diniatkan untuk mereka. Itu cukup. Ya, enggak cukup. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat bi khususihi, bi ukhrawiyin, harus doa akhirat. Allahumma gfir lahu, ampuni, Allahumma arhamhu. Atau misalnya doa-doa yang lain. Allahumma adkhilhul jannah misalnya. Allahumma ja'al ruhahu fi 'illiyin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin misalnya. Ya, dan doa-doa nanti seperti yang dicontohkan. Doa akhirat. Tidak usah didoakan semoga pabriknya tambah berkembang. Doa apa ini? Apa manfaatnya untuk mayat pabriknya tambah berkembang? Nah, itu. Tidak. Jangan didoakan dunia. Doakan akhirat. Bi khususihi. Minimal ya seperti Allahumma arhamhu. Allahumma gfir lahu. Itu minimalnya. Itu minimalnya. Ini hatta anak kecil didoakan seperti itu juga. Didoakan seperti itu. Nah, jadi Allahumma gfir lahu. Walaupun anak kecil tidak punya dosa. Anak kecil punya dosa apa enggak? Tidak punya, tidak apa-apa. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Dia mesti marhum. Mesti maghfur, tidak punya dosa kok anak kecil. Belum balik, belum mukallaf. Tapi tetap didoakan seperti itu. Nanti ada tambahan Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi dan seterusnya itu. Kalau hanya Allahumma ja'alhu faratan, Allah jadikan dia sebagai tabungan, celengan untuk orang tuanya. Itu cukup apa enggak? Kata Imam Ibnu Hajar enggak cukup. Nah, kata Imam Ibnu Hajar enggak cukup. Karena itu kan berarti mendoakan orang tuanya. Bukan mendoakan anaknya. Allah jadikan anak ini sebagai tabungan, celengan untuk orang tuanya. Itu doakan siapa? Doakan anak apa doakan orang tuanya? Doakan orang tuanya. Untuk agar supaya mereka menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya. Pemberi syafaat. Masuk neraka apa surga? Masuk surga. Berarti mendoakan anak
untuk agar supaya bisa memberikan syafaat, jadi tabungan untuk orang tuanya, berarti mendoakan anak apa enggak? Nah, tapi kan enggak secara langsung ngeribon ya, enggak cukup ngeribon. Itu namanya doa bil lazim. Ada lazim, ada malzum. Secara sorih itu mendoakan orang tua, tapi ya otomatis mendoakan anak, mendoakan supaya anak ini jadi tabungan untuk orang tuanya, memberi syafaat untuk orang tuanya. Lah, kita kan dalam sholat diperintahkan doakan siapa? Intinya, mayitnya apa keluarganya? Mayitnya, walaupun keluarganya juga tidak apa-apa didoakan, bagus di situ ya. Tapi intinya mendoakan mayla. Kalau ada anak kecil meninggal, didoakan ya Allah jadikan anak ini, Allah maj'alu faratan di abaweh. Ya Allah jadikan anak ini sebagai tabungan untuk orang tuanya, pemberi syafaat untuk orang tuanya. Itu doakan orang tua apa doakan anak? Secara soreh doakan orang tua, ya otomatis anak itu tidak akan jadi tabungan kecuali dia sendiri juga ahlul jannah. Ya. Nah, tapi kan lazim itu ya. Doa bil lazim. Otomatis mendoakan anak. Aslinya doakan orang tua. Tidak cukup otomatisan itu. Harus secara langsung mendoakan mayit. Itu namanya lazim. Ada lazim, ada malzum. Lazim yang nempeli. Malzum yang ditempeli. Kayak es sama dingin. Sama apa beda? Beda lah. Es sama dingin, sama apa beda? Itu. Dingin belum tentu es, ada cuaca dingin. Ya. Belum tentu es. Es dan dingin. Tapi dingin itu selalu nempel pada es. Berarti es ini malzum yang ditempeli. Ditempeli apa? Oleh dingin lah. Yang nempeli namanya lazim, yang ditempeli namanya malzum. Lah kayak doa tadi itu doakan orang tua, tapi ya secara lazim otomatis doakan anak. Tidak cukup otomatisan, harus secara tegas mendoakan Jadi walaupun anak kecil harus didoakan secara khusus. Setelah takbir ketiga, assalam. Yang ketujuh rukunnya salat jenazah, rukunnya salat jenazah tadi ada 7 kan ya? Salam, minimalnya assalamualaikum 1 kali. Nolehnya sunnah. Wajibnya cuma mengucapkan assalamualaikum. Sunnahnya noleh 2 kali, assalamualaikum 2 kali sambil noleh ke kanan dan ke kiri. Dan di sini assalamualaikum warahmatullah sunnah. Apa sunnah ditambahi wabarakatuh? Imam Ibnu Hajar sunnah, Imam Romli enggak sunnah. Tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi wabarakatuh. Sunnah khusus sholat jenazah. Lah sholat yang lain enggak usah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semua sholat begitu, tidak pakai wabarakatuh, enggak sunnah. Wadahnya, khusus sholat jenazah terjadi khilaf. Sunnah ditambahi wabarakatuh menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, seperti sholat yang lain, tidak sunnah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya amalnya habaib, wabarakatuhnya dipelankan ya oleh imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Wa sunnah raf'u yadayhi fi takbirat. Sunat ketika takbir 4 kali itu diangkat tangannya. Sama ketika sholat yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah takbir, tangannya seperti biasa. Ditaruh ada di bawah dada, di atasnya pusarnya, di tengah. Kalau Imam Ghazali agak ke kiri. Kenapa? Jantung itu ada di dada tengah, agak ke kiri. Bukan di kiri. Bukan di kiri. Kiri itu sinetron. Kalau ada orang kena serangan jantung. Gara-gara ngeliat itu antum ngira jantung ada di kiri ya. Jantung bukan di sini, ketiak ini ya. Jantung itu di tengah, tapi agak ke kiri. Bukan di sini. Ya. Bukan di sini. Beda. Karena ketika baca Alam Nasrah ya di tengah, bukan di sini. Habis itu salaman. Jadi tengah agak gini. Sehingga kalau kita ikut Imam Ghazali di tengah agak ke kiri. Tidak kelihatan. Orang yang lihat tidak memperhatikan. Tidak kelihatan kalau tangan antum agak ke kiri. Tapi antum merasa. Antum tak yang merasa tengah. Ini kalau yang umumnya di tengah. Kalau Imam Ghazali begini. Agak ke kiri. Tidak kelihatan. Bukan.
ngabis-ngabisin tempat. Sebagian orang gini ya, Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini. Salah. Orang kedinginan yang gini ya. Wadah ya. Jadi di Allahu Akbar diangkat seperti ketika sholat yang lain, kemudian ditaruh. Setiap 4 takbir begitu, sunat. Diangkat tangannya ketika takbir. Wal israr, bacanya pelan, kecuali imam. Kalau makmum awal akhir pelan. Kalau imam apa? Kalau imam apa bacanya? Sama pelan, kecuali takbirnya. Takbirnya imam dikeraskan, biar makmumnya tahu. Kalau imam sekarang ganti takbir kedua, ketiga, dan keempat. Sama salam. Jadi imam takbirnya dikeraskan sama salamnya. Baik sholat jenazahnya itu dilakukan siang atau malam, sama. Untuk fatihahnya, sholawatnya, doanya, itu dibaca pelan. Baik makmum, imam, semuanya baca pelan. Makmum pelan semuanya. Imam takbir sama salamnya yang dikeraskan. Wal israr, jadi dibaca pelan. Wa ta'awudhu, sunat baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru fatihah. Dunal istiftah. Tidak pakai doa iftitah. Kenapa? Sholatul janazah mabniyatun alat takhfif. Sholat janazah itu dibangun di atas dasar takhfif. Dianjurkan untuk cepat, singkat. Karena itu tidak pakai doa iftitah. Kalau mayitnya belum dikubur, dikhawatirkan segera berubah. Makanya sholat janazahnya suruh cepat. Tapi begitu juga tidak khusus mayit hadir. Walaupun mayitnya sudah dikubur, kita kan boleh sholat kepada mayit yang sudah dikubur dengan syarat yang nanti akan diterangkan. Itu juga sama, tidak pakai doa iftitah. Jadi sholat jenazah intinya tidak pakai doa iftitah. Baik sholat alal mayyitil hadir, atau mayit ghaib, atau sholat alal madfun, alal kubur. Mensolati mayit yang sudah dikubur, tidak pakai doa iftitah. Dan tidak usah baca surat. Ya, tidak usah baca surat. Fatihah langsung takbir lagi. Kecuali bagi makmum yang baca Fatihahnya cepat, imamnya lambat. Jadi ada makmum jamaah sama imam. Imam takbir Allahu Akbar, baca Fatihah lama tidak selesai-selesai. Makmumnya sudah selesai Fatihah, ngapain? Diem. Tidak, kata Imam Ibnu Hajar, baca surat. Jadi untuk makmum ketika selesai Fatihah lebih dulu dibanding imam, maka untuk nunggu imam jangan diem, melainkan baca surat. Itu menurut siapa? Imam Ibnu Hajar di kitab I'ab. Tapi menurut Syekh Ain Shin, siapa Syekh Ain Shin itu? Ali Asy-Syabro Mallisi. Asy-Syabro Mallisi. Bukan Sibro Mulis. Itu. Ali Asy-Syabro Mallisi. Ali Asy-Syabro Mallisi. Itu mengatakan enggak. Kalau selesai Fatihah sebelum imam, jangan baca surat. Jenazah itu enggak sunat baca surat. Ngapain? Doakan mayit. Ya, doakan mayit. Itu menurut Syekh Ain Shin. Jadi khilaf. Ketika makmum baca Fatihah dalam sholat janazah selesai sebelum imam, kata Imam Ibnu Hajar di kitab I'ab, lanjut baca surat sambil nunggu imam. Kata Syekh Ain Shin, tidak baca surat melainkan mendoakan makmum. Lu mendoakan makmum nanti setelah takbir ketiga, ya nanti setelah takbir ketiga doakan lagi. Ini untuk ngisi waktu ya. Untuk ngisi waktu sampai imam selesai. Nah, kalau doa minimal ya tadi itu. Doa minimal. Kalau yang lebih sempurna itu di Bushul Karimnya itu banyak. Di kitab-kitab lain itu dihafalkan itu ya. Doa-doanya yang panjang itu untuk salat jenazah itu dihafalkan. Jangan hanya hafal yang singkat, yang minimal. Termasuk juga doa untuk anak kecil. Itu beda. Doa anak kecil di samping doa yang tadi ditambahi doa khusus untuk anak kecil. Di antaranya mendoakan agar supaya anak kecil ini menjadi tabungan atau celengan untuk orang tuanya. Itu celengan. Bukan celeng, celengan ya. Pernah dulu ada apa? Batul Habaib dari Hadramut. Bahasa Indonesia sih belum terlalu paham bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Dulu udah agak lama. Itu ada apa? Kan tabungan itu kan bahasa Jawanya celengan kan ya. Nah ini Habib ini rahimahullah itu enggak terlalu bahasa Jawa, bahasa Indonesia paham sedikit-sedikit lah. Akhirnya ada seorang mak-mak itu sedih nangis, histeris. Gara-gara apa? Anaknya meninggal.
Jadi anaknya meninggal, si perempuan ini sedih. Akhirnya datang ke Habaib, minta doa. Habib doakan ini anaknya meninggal, kasihan sedih terus. Kata Habibnya, ya Allah jadikan anaknya dia celeng. Tambah nangis. Habibnya tambah nangis emaknya ini ya. Tambah nangis loh. Kenapa didoakan? Tak doa semoga anak itu jadi celeng. Beda celeng sama celengan ya. Tidak usah celeng. Visual. Kenapa? Ya, kan tadi niat itu kan kalau mayitnya itu banyak, itu kan bisa satu kali niat. Nah, misal di masjid itu ada 3 mayit. Anak nyolati. Allahu Akbar. Saya niat nyolati mayit 3 itu sudah. Lah, setelah takbir pertama, datang mayit baru, ditaruh di depan, mayit keempat ya. Lah, anak nggak boleh nambahkan orang keempat ini. Anak sudah terlanjur nih niat untuk orang 3 tadi kan ya. Jadi Allahu Akbar. Saya niat mensolati mayit yang 3 tadi itu. Allahu Akbar. Saya niat mensolati mayit yang di depan anak itu 3. Udah tengah-tengah sholat, setelah takbir pertama, datang mayit keempat. Ya sudah, nanti setelah selesai sholat jenazah, nyolati ini yang 1 ini. Jangan, baru datang ini, mesisan, sekalian, tak masuk no ya. Itu. Di tengah-tengah sholat itu, ya Allah tak tambahin niatnya untuk 1 orang ini. Batal sholatnya kalau kayak gitu ya. Batal. Sama kayak tengah-tengah, antum misalnya sholat, itu amalnya salaf kan, ketika sholat duha, kan itu diniati duha. Diniati apa lagi? Taubah, hifid, ya kan? Istikharah, hajat, ya kan? Banyak niat-niat itu. Itu ketika takbir antum niatkan semua. Kalau misalnya antum ketika takbir niat 3. Niat duha, taubah, hifid. Lupa nggak niat istikharah ya? Ya sudah. Setelah takbir selesai sudah. Oh iya, tadi anak nggak niat istikharah. Tak tambahin niat istikharah. Batal sholatnya antum ya. Nggak boleh nambah niat, berbagai niat sholat yang banyak itu ketika takbir. Kalau udah terlanjur takbir, antum ingat ada niat yang kurang, nanti sholat sendiri. Setelah selesai, sholat lagi niat untuk yang kelupaan tadi itu. Wadah ya? Jenazah juga begitu. Kalau antum sudah terlanjur niat sholat jenazah untuk mayit yang ada 3 orang atau 1. Tengah-tengah sholat, kok datang mayit baru, antum masukkan juga, batal. Terus ya apa? Selesaikan sholat jenazahnya, nanti sholat baru untuk mayit yang baru. Wadah. Walaupun si imam ini niat untuk seluruh mayit yang sah di sholat. Sudah tercakup kalau gitu. Nggak usah ditambahkan. Ngapain tambahkan? Sudah masuk sendiri, ngapain dimasukkan? Udah masuk sendiri. Wadah. Ada lagi? Iya, tadi kan kalau imam itu kan nambahi takbir sengaja lebih dari 4 kan enggak apa-apa kan ya. Nah, kalau ada makmum masbuk, misalnya anak sholat, ente sholat jenazah jadi imam, ente sudah dapat 1, sekarang sudah takbir kedua, anak baru gabung, makmum masbuk kan namanya kan ya, anak ketinggalan 1 takbir, ente kalau takbirnya cuma 4, kemudian salam, anak tinggal nambah 1 takbir, wadah ya. Tapi kalau ente enggak, setelah takbir keempat, ente jadi imam, takbir lagi kelima. Anak ngikut. Bagi ente kelima, bagi anak keempat. Anak ngikut dan anak baca zikirnya takbir keempat itu. Cukup sudah bagi anak. Beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa, ente imam. Sholat zuhur. Udah, ente rakaat kedua anak baru datang. Nah, ente 4 rakaat kan mestinya salam. Ya, mestinya salam. Ana lanjut rakaat keempat. Lah ini enggak, ente lupa. Kalau sudah 4 rakaat, berdiri nambah rakaat kelima. Ana kok ngikut ente. Padahal tahu ente rakaat kelima, enggak dianggap. Paham ya? Beda. Kalau dalam sholat jenazah dianggap ngikuti imam di takbir yang tambahan. Paham ya? Tapi kalau sholat biasa enggak dianggap.
Bedakan antara sholat jenazah dengan sholat yang lain. Padahal yang lain. Rosid gimana Rosid? Di mana? Di Ribat. Sakit apa? Siapa lagi yang nggak ada? Muhammad Hamid. Muhammad Hamid, Rashid, terus siapa lagi? Hah? Abdullah, kemana Abdullah? Melu dengkul.